Polda Metro Jaya. Bersama saya Bapak Direktur, kemudian Kasubdit Siber, dan kemudian juga ada Kasatserse Polres Jakarta Selatan. Rekan-rekan, perlu diketahui pada hari ini tentunya rekan-rekan media sudah banyak bertanya. Di media sosial juga ramai bertanya. Namun dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah melakukan serangkaian tindakan, serangkaian tindakan dari awal mendapatkan informasi, kemudian juga di Jakarta Selatan menerima adanya laporan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan melalui mekanisme penyelidikan, dan kemudian bersama-sama Polda Metro Jaya, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Polrestro Jakarta Selatan melakukan pengembangan terkait informasi tersebut. Dengan cepat, respon yang sangat segera, tentunya hari ini akan disampaikan oleh Pak Direktur terkait pengungkapan kronologis dan mekanisme dalam penyidikan atau penyelidikan awal ini sampai dengan nanti tentu akan disampaikan secara teknis oleh beliau. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan sekalian, mungkin seperti apa disampaikan di pembuka tadi oleh Pak Kabid Humas, beberapa hari belakangan ini kita semua mendapat berita bahwa ada terjadi suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum terkait dengan penggunaan QRIS, penggunaan QRIS. Nah, pada hari ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami sudah melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang atas nama MIML dengan inisial MIML. Yang bersangkutan adalah yang membuat atau meletakkan atau menempelkan QRIS di beberapa tempat. Berawal dari pada tanggal 9 April 2023 di Masjid Nurul Imam Blok M Square, salah satu marbot menanyakan kepada pengurus masjid lainnya yang mengatakan bahwa siapa yang menempel QRIS di tembok masjid tersebut. Kemudian saksi lain atau pengurus atau DKM masjid mengatakan dia tidak tahu siapa yang menempelnya. Kemudian dicek kembali di masjid tersebut, ada di beberapa tempat atau beberapa dinding telah tertempel QRIS tersebut. Nah, kemudian dari DKM masjid melaporkan hal ini ke salah satu polsek di Polres Jakarta Selatan. Kemudian Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti dan menghubungi Polda, yaitu Subdit Cyber, untuk bersama-sama menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Kemudian kami bersama-sama menindaklanjuti laporan tersebut, dan akhirnya kami telah mengamankan satu orang yang berinisial tadi saya sampaikan MIML, di mana yang bersangkutan adalah orang yang menempel QRIS tersebut di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap yang bersangkutan. Ternyata ada pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan, tapi kita belum tahu tempatnya di mana. Namun dari beberapa tempat yang sudah ditempel oleh bersangkutan itu ada 38 titik. Di antaranya Masjid Tamrin Residen, Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Nurul Iman Blok M. Ini yang ditempel pada tanggal 9 April 2023. Kemudian pada tanggal 7 April itu yang bersangkutan menempel di Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar. Kemudian di tanggal 6 Maret
yang bersangkutan menempel di Masjid Nurullah Kalibata. Pada tanggal 5 Maret itu ditempel di Masjid As-Sakinah Tanah Kusir, Masjid Raya Bintaro Sektor 9, Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asari, Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan. Kemudian di tanggal 4 April 2023 itu ada di Masjid Raya Bintaro Nurul Hidayah, Masjid Al-Iksan Kerinci, Masjid Cunyadin Johar, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Al-Ihsam, Masjid Cut Mutia Menteng, Masjid Al-Bakri Taman Rasuna, Masjid Jami Ar-Rahman Kuningan. Tanggal 2 April yang bersangkutan menempel di Pasar Majestik, Masjid Nurul Hidayah Brawijaya, Masjid Darul Janah Wali Kota, Masjid Sarif Hidayatullah, Masjid Simpruk, Masjid Jami Kebayoran Lama ITC Permata Hijau. Pada tanggal 1 April yang bersangkutan menempel di Masjid At-Taqwa Sriwijaya, BSI Pondok Indah, BCA Majestik, BS Majestik, BSI Radio Dalam, BSI Panglima Polem, ATM Galeri Ayam Bulungan dan UNP, BCA Grand Wijaya, BSI Fatmawati, Masjid An-Nur Gor Bulungan, SPBU Pejombongan. Kemudian juga ada di beberapa tempat lainnya di masjid atau mushola, antara lain yaitu di Pondok Indah Mall, kemudian di Grand Indonesia. Nah, bagaimana cara yang bersangkutan itu menempel? Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri, dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Ya, jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya di atas QRIS masjid yang sudah ada, seperti itu. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada, atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada, atau menempel di tempat yang baru yang belum ada QRIS-nya. Kemudian pada yang bersangkutan sudah kita lakukan penyitaan selain QRIS yang belum ditempel, kemudian juga ada handphone yang bersangkutan gunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti tadi kami sampaikan. Nah, pada yang bersangkutan akan kita kenakan yaitu pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 80 dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, dan atau pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi diantaranya dari pasal-pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan itu semua ada ancaman hukuman kurungan di atas 5 tahun semuanya, kemudian juga ada sanksi denda. Mungkin itu sebagai pembuka yang saya sampaikan terkait dengan pengungkapan kita yang selama ini menjadi resah di kalangan masyarakat dengan adanya modus operandi dengan menempelkan QRIS yang nantinya akan menguntungkan diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, itu secara kronologis yang sudah dijelaskan dan langkah-langkah penyidik untuk mengungkap suatu perkara yang tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat dengan adanya informasi di media-media sosial. Nah, tentunya Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman sebagaimana program Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto Esika mengatakan bagaimana membuat masyarakat itu adalah aman dan nyaman dalam bentuk wujud perlindungan, pengayoman, dan pelayanan serta dalam proses penegakan hukum ini. Itu rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Izin Pak Dip. Ya, izin Pak.
Saya Bahtiar dari Merdeka.com. Pak, mau bertanya, ini dari kasus ini total korban yang telah didata oleh polisi itu berapa? Kedua, jumlah yang berhasil dikumpulkan oleh pelaku itu berapa? Terus juga terkait dengan status dari tersangka itu, apakah benar dia itu karyawan BUMN? Dan kalau karyawan BUMN dari mana? Kemudian juga bagaimana pelaku ini bisa berpikir untuk melakukan modus kejahatan seperti ini gitu Pak. Dan terakhir, apakah benar dia ini residivis Pak dari kasus di Medan? Baik, akan dijawab oleh Pak Direktur ya. Masih. Kami baru saja tadi subuh kita melakukan upaya atau tindakan kepolisian terhadap yang bersangkutan. Jadi ini masih kita lakukan pendalaman. Nanti mungkin perkembangan pendalaman itu tetap akan kita sampaikan kepada teman-teman melalui Pak Kabid Humas atau kita akan rilis kembali. Terkait dengan latar belakang yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu bank ya, salah satu bank BUMN. Kemudian terkait dengan jumlah-jumlah dan pertanyaan yang lainnya masih kita lakukan pengembangan, akan kita masih pendalaman, nanti akan kita lakukan atau akan kita informasikan lebih lanjut. Gimana? Ada keterkaitan nggak antara modus yang dia lakukan saat ini dengan latar belakang dari kejadian yang Ya, masih kami dalami dulu. Ya, masih kami dalami dulu. Ada lagi yang lain? Ya. Pak, ini saya mau bertanya, pelaku ini udah beraksi dari kapan? Apakah dia beraksi sendirian atau ada sindikat-sindikat lainnya, Pak? Terima kasih. Ya, bisa jawab Pak. Kalau tadi yang saya sampaikan, ya, ada di beberapa tempat yang beliau melakukan penempelan, itu yang paling pertama, yang data yang baru kita dapat ya, ini kan masih terlalu dini, tapi untuk sekarang yang bisa kami dapatkan data, itu di tanggal 1 April. Nah ini masih kita lakukan pengembangan terus, apakah sebelum tanggal 1 April, dia sudah melakukan penempelan tempat lain. Dan ini baru 38 yang kami temukan, mungkin bisa jadi lebih banyak. Dan informasi awal juga yang bisa kami berikan, dia melakukan atau pembuatan QRIS itu pada bulan Maret, tanggal 23 Maret dia cetak QRIS tersebut. Ya, tapi ini juga kita masih melakukan pengembangan apakah sebelumnya juga dia sudah melakukan dan lain sebagainya. Ya? Hanya apa? Ya, untuk sementara ini baru dia sendiri. Izin Pak Dir, tadi dijelaskan kalau misalkan dia udah membuat QRIS ini dari bulan Maret. Nah, hasil sementara yang didapatkan dari penyidik sendiri sudah diketahui belum Kak? Bagaimana dia bisa membuat QRIS dan apalagi dengan nama restorasi masjid gitu Pak? Dan apakah ketika dia mungkin terungkap sekarang ini beraksi sementara di bulan Ramadan, apakah memang dia memanfaatkan momen Ramadan ini Pak dengan ketika banyaknya masyarakat melakukan sedekah dan amal di bulan Ramadan gitu Pak, dan kedepannya gitu Pak, ini kan pelaku menipu masyarakat dengan dan tanda kutip mudah ya ketika layanan digital gitu banyak. Nah, kedepannya pengawasan seperti apa Pak dengan adanya terpakai modus dengan menipu atau menibangkir hasil ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini juga masih terlalu dini, kami juga belum bisa memberikan informasi kepada teman-teman karena kita masih lakukan pengembangan terus. Nah kemudian terkait dengan regulasi pembuatan QRIS ini mungkin ada lembaga lain yang berwenang untuk nanti menyampaikan. Ya, jadi bagaimana mekanisme, keharusan, persyaratan dan lain sebagainya, mungkin ada lembaga lain yang berwenang untuk menerangkan bagaimana teknisnya. Demikian. Berarti akan ada koordinasi Pak dari kepolisian? Ya, tetap akan kami koordinasi. Cukup ya rekan-rekan. Artinya proses penyidikan ini kan masih berjalan, masih awal, ya sustainable, berkelanjutan. Kemudian selalu penekanan dalam setiap pengungkapan
kasus, Polda Metro Jaya akan melakukan kolaborasi interprofesi tentunya. Jadi kita sama-sama masih menunggu untuk yang secara teknis sudah dijelaskan. Nah, kembali kami mohon maaf apabila ada kurangan, lebih dan kurang sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kiri Pak Kabir, kiri. Kanan. 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 Siap. Putar terus. Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Kanan Pak. Bentar dulu Pak. Pajar belum ngambil Pak. Sabar Pak, sebentar Pak. Sekali lagi kanan. Ya. Oke Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Tapi kenapa gue jadi korban terus? Saya lagi bicara. Belajar tahu Polri TV. Lama lu gak nongol lu. TV semua telepon ke sini. Ring. Semua masuk TV ikut nih telepon. Polri TV nggak Pak? Hah? Ikut. WA gua. Begitu Bang Akam. Udah Pak Kapolri udah sampaikan. Udah lama kan nggak baru ini. Sudah kenapa Polri menyampaikan? Jangan telahan. Polri TV juga masih Polri TV.